Naik Vespa keliling kota. Wah, cakep. Tujuannya menikmati senja. Wih, cakep. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Mantap. Telu papat. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Apa kabar? Jagongan Wakil Rakyat kembali menyapa Tribuners dan di studio. Nah, ini spesial nih, bukan di studio 52 Tribun Jogja, tapi kita di kantor perwakilan rakyat ya. Perwakilan rakyat mana? Di Kabupaten Klaten. Sudah hadir bersama saya ada Mas Hamenang Wajar Ismoyo. Betul. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Tos dulu. Nah, biar semangat ya, biar kita obrolannya nanti semoga bermanfaat ya Mas ya. Amin. Semoga bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Amin. Amin. Mas Hamenang, matur suwun sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama-sama bersama Mas. Tribun Jogja. Dan Yang kedua kali ini. Ya betul, yang kedua kali ini edisi kedua. Dan hari ini kita akan ngobrolin isu lingkungan. Nah, Sedap. isu lingkungan ngobrolnya sama Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Nah, masih muda ya kan, gagah ya kan, kayak saya. Siap. Nah, tapi kita harus kejar nih, ya. Jangan hanya muda, gagah ya kan Mas ya. Betul. Tapi geraknya kurang sacet. Nah, itu nggak suka juga masyarakat nanti Mas ya. Nah, itu langsung tembak. Isu lingkungan ini sensitif. Ya. Isunya seksi, namun juga kemudian ini membawa dampak yang sangat signifikan untuk masyarakat tentu ya Mas ya. Betul. Kalau kita ngomongin soal isu lingkungan, Kabupaten Klaten itu memiliki sumber daya alam di daerah utara juga. Betul. Irisannya dengan Sleman di Yogyakarta dan Boyolali ya. Magelang ya. Di lereng Merapi. Ya. Dan kita tahu teman-teman Tribuners di lereng Merapi ada sumber daya alam yang luar biasa. Yang dikasih oleh Gusti Allah ya. Terutama pasir ya Mas ya. Betul. Dan ini kemudian menjadi polemik ketika kemudian pengelolaan cara teman-teman di atas memanfaatkan ini, kemudian ada sebagian yang kemudian dianggap merusak lingkungan dan faktanya memang demikian. Nah, kita akan tanya Mas Hamenang nih, bagaimana sih potensi dulu deh, kita ngomongin potensi soal sumber daya alam yang berupa apa ini ya? Galian C berarti ya maksudnya ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau Klaten. bicara potensi alam, ya. dengan adanya Gunung Merapi ini luar biasa. Kita bicaranya nggak sekedar galian C aja. Jadi karena memang ada Gunung Merapi di situ, otomatis di atas cuacanya enak. Betul, Di adem. Jogja ada Ini Kali ngopi Urang. ini enak banget. Iya. Sakjane mau tak ajak ke sana gitu. Cuma cuacanya ya sekarang agak mendukung. Kita ada kopi sapu angin di sana. Nah, sama betul. Kopi Petro. Kopi sapu angin ya, oke. Nah, sebenarnya di sana itu potensi wisatanya luar biasa Oke. karena alamnya luar biasa. Tapi sayangnya karena memang ada tambang ini, kemudian ada isu kerusakan lingkungan di situ. Oke. Yang paling terlihat jelas ya memang jalannya. Oke. Terus kemudian juga ada istilah yang namanya jeglongan sewu. Jadi bekas-bekas tambang. Bekas-bekas Kalau tambang di Semarang ini ada lubang-lubang ini. Lawang Sewu, sini aja jeglongan sewu. Saya baru dengar loh nih jokes sekaligus ini menampar gitu. Ya, realitasnya seperti karena itu. begitu banyaknya ini ya, lubang jalan ya. Dan setelah kita lihat, kita kaji bersama, problem utamanya adalah di sisi perizinannya. Oke. Berawal dari situ. Jadi ketika di sisi lain Pak Presiden ini menginginkan kecepatan kemudahan berinvestasi, ternyata dampaknya luar biasa. Oke. Karena ketika semua beralih ke OSS ini, awalnya ke online ini, kemudian tidak ada sisi kabupaten ini dilibatkan, tidak ada kajian-kajian, sehingga mereka asal saja bikin online izin keluar, akhirnya dampak lingkungannya mengerikan. Artinya kemudian satu sisi mempermudah teman-teman yang ingin usahanya ditambang, tapi di satu sisi kemudian izin ini kemudian nggak terkoordinasi dengan baik. Karena semua ditarik ke pusat waktu itu, sehingga kajiannya ya yang di daerah ya. Daerah tidak dilebatkan, jadi zonasi semua kacau, semua ditambang ya hancur. Lah sekarang ini kabarnya kemudian ditarik kembali ke provinsi dan kabupaten mulai akan ada kewenangan nanti, tapi wewenang sejauh mana kita belum tahu. Namun di sisi lain ada benturan lagi, karena sekarang ada proyek strategis jalan tol ini, betul, yang kemudian harus dikejar waktu, utara, ya. Kebutuhan uruk,
kemudian pasir, akhirnya juga ini kepentingan daerah terlupakan. Ngasal ngambil, izin dilupakan, akhirnya jalan rusak, lingkungan ya segala macam. Yang kena imbasnya lagi-lagi masyarakat lagi Iya, ya. betul. Yang mungkin jauh dari lokasi tambang malahan ya. Ya, kalau yang di dekat lokasi tambang biasanya memang mereka senang karena mungkin ada rezeki di situ. Apakah ikut nambangnya atau yang lain sebagainya. Karena mesti ada multiple efektif ekonomi juga di situ pasti. Ya. Mas, berarti Mas Hamenang kan sudah mengutarakan bahwa ternyata ada polemik nih ya faktanya. Terakhir Mas Hamenang ke daerah Galian C dan melihat langsung sama teman-teman anggota dewan tentunya ya. Nah, sebenarnya upaya yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD Kabupaten Klaten sejauh mana? Kemudian untuk ya setidaknya untuk meredam ini ya, untuk menata ulang, koordinasi sama mitra Pemkab dan stakeholder semua gimana? Jadi sebenarnya kan Pemda sudah, karena fungsi kita salah satunya adalah pembuat peraturan daerah. Kita sudah membuat peraturan daerah berkaitan dengan tata ruang, tata wilayah, di mana di situ juga membuat zona tambang. Zona tambang bolehnya di sini dengan pertimbangan ini kita sudah melakukan kajian. Sebenarnya itu sudah bagus kalau dijalankan, tapi ternyata Kementerian Pak Presiden mengeluarkan aturan yang berbeda itu tadi karena pakai UU Minerba. Kok di pusat ya berarti ya? Iya, jadi kepentingan pusat dan kabupaten nggak match nih. Mas artinya perdanya itu sudah lengkap ya? Sudah berjalan harusnya, tapi ditabrak aturan pusat, tambah lagi proyek strategis nasional ini. Nah, kemudian kemarin terjadi polemik sampai ada warga yang beberapa mengadu. Akhirnya teman-teman Komisi 3 Sidak termasuk di Tambang Uruk di Mbayat, karena Mbayat ini kan di Mbayat juga ada ya? Berarti daerah selatan ya teman-teman ya? Tambang Uruk ini di Mbayat ini agak berbahaya karena di sana sedang diusulkan menjadi kawasan geoheritage. Di mana di Mbayat itu struktur bebatuannya itu berusia 90 jutaan tahun. Kalau tidak salah, kurang lebih itu. Kalau Mbayat ditarik ke arah menyusuri pantai ya, ke arah selatan. Itu Langgeran segala macam itu. Memang sekali. batuan purba. Makanya sedang diusulkan proses geoheritage. Nah, DPRD mendorong itu agar dipercepat sehingga nanti kemudian bisa melindungi kawasan geoheritage ini dari pertambangan. Tapi ini juga ada polemik karena di sisi lain proyek strategis nasional harus tetap berjalan. Tapi DPRD kemudian setelah itu sidak, kami kumpulkan semua stakeholder, kami nyatakan sikap, kita bikin rekomendasi, kita kirim ke Ibu Bupati, Pak Gubernur dan juga Pak Kapolres. Karena memang di sisi penindaan kita tidak punya. Di situ. Akhirnya kita bikin rekomendasi. Pertama, kita semua sepakat bahwa proyek strategis nasional itu harus dijalankan. Karena tidak mungkin kita menghalang-halangi itu. Tapi yang kedua, berkaitan dengan perizinan perusahaan tambang yang ada di sekitar Klaten harus clear dulu. Sebelum clear perizinannya, sebelum bisa mengikuti segala aturan ya tidak boleh buka. Artinya kawasannya ya harus sesuai dengan perda. Sudah ada kajiannya, kemudian jalannya itu sesuai yang diusulkan Pemda. Karena Pemda sudah mengajukan usul jalan. Nah, kita kerjasama ke depan melalui JMM sebagai pihak ketiga ini tol ini. Jadi agar nggak semua jalan dipakai, semua rusak kan. Padahal penghasilannya dari tambang cuma berapa? Biaya yang diluarkan untuk rehab sama jalan ini berkali lipat Artinya memang kemudian minta semua kesadaran orang ya. Agar semua lah kalau urusan perut itu semua pasti pengen ya Mas ya memenuhi. Meskipun kemarin sempat kan tambang kemudian ditutup, warga yang di sana juga marah juga. Memang ini nggak mudah. Karena urusan perut itu tadi Mas ya. Di satu sisi memang teman-teman warga yang langsung bersentuhan dengan lokasi tambang itu memang diuntungkan secara ekonomi ya Mas ya. Namun kemudian teman-teman ketika melihat faktanya, kemudian jalan-jalan rusak yang tadinya mungkin bukan, kan sudah ada tandanya ya. Jalan Galian C gitu Mas ya. Ada rambunya sudah ada. Tapi nyatanya memang ada oknum-oknum yang mungkin ya nggak tahu ya pertimbangannya apa, mungkin karena nggak ada petugasnya bisa lewatnya. Kita juga ke depan mendorong pola retribusi pajaknya bisa seperti Sleman. Kalau Sleman itu mereka narik pajaknya itu bukan di tambangnya, tapi justru di jalannya. Jadi objeknya adalah pengguna jalannya. Ketika muatan tertentu, berarti mereka harus dikenai berapa. Jadi artinya kadang kan ada yang tambang itu ilegal segala macam. Kita tidak melihat tambangnya, tapi melihat muatan truknya itu yang harus dikenai retribusi pajak. Nah ini sedang dikaji, kita minta tolong pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk belajar ke Sleman dan juga beberapa kabupaten kota yang lain sudah menjalankan. Semoga nanti bisa berhasil karena kalau dihitung-hitung kalkulasi
PAD yang masuk dengan sistem itu akan jauh lebih besar. Oke. Yang artinya nanti bisa kemudian dikembalikan lagi untuk pemeliharaan jalan. Karena infrastruktur bicara di atas itu nggak hanya sekedar tambang. Tadi saya betul. bilang di depan ada potensi wisata dan luar biasa kan, begitu. Yang itu sebenarnya juga menjadi korban kan yang kemudian tidak bisa berkembang. Oke. Mas Hamenang, kemudian kalau kita ngobrolin soal kesadaran warga tadi ya. Kalau kita sama-sama berharap nih, misalnya warga juga berharap pemerintah sadar dong, jalannya diperbaiki. Nggak bisa juga satu arah ya. Kadang pemerintah juga teman-teman dewan juga, ayo masyarakat ikut merasa memiliki. Ya, gimana bisa, kita mau ini penghasilan misalnya dari tambang setahun 1 miliar. Ya. Padahal untuk pemeliharaan bisa 15-20 miliar kan ya besar pasar daripada malah minus ya jadinya. Terus-terusan kan ya betul. Nah itu yang memang Pemda ya di satu sisi susah, dilematis sekali. Urusan tambahan dilematis. Nah, Mas, kemudian yang paling urgent menurut teman-teman di Dewan yang sudah disampaikan ke teman-teman Pemkab Kabupaten Klaten itu apa sih Mas yang paling urgent penegakannya Kak? Karena perdanya sudah ada. Kalau saya yang paling urgent itu sementara semua tutup dulu, tutup. Pokoknya tutup dulu ya. Tutup, terus kemudian pusat, provinsi, kabupaten duduk bareng. Oke. Kita satu visi dulu, satu pemahaman dulu. Oke. Baru kemudian regulasinya seperti apa. Oke. Jangan sampai tumpang tindih ya. Regulasi pusat sama provinsi kabupaten misalnya ada berbenturan ya sudah ada diskresi aturan yang seperti apa disepakati tiga pihak ini kemudian dijalankan. Selama ini sudah didorong ke sana atau baru mau jalan atau seperti? Sudah didorong dan memang nggak mudah kan karena berkaitan dengan provinsi dan di pusat. Sampai hari ini pun surat kami ke Pak Gubernur juga belum dibales. Oh ya. Oke. Butuh ngobrol lagi supaya ini didengar. Ya mungkin beliau sedang sibuk keliling kan ya. Oh iya. Mas Hamenang nggak keliling juga? Nanti ya. Saya di sini aja. Di sini aja. Kirain mau ikut keliling lebih luas lagi gitu ya. Oke, maklum ya 2 tahun lagi soalnya. Oke, nah ini Mas. Masyarakat saat ini tentu sangat melek dalam tanda kutip pengetahuan soal dunia politik dan sebagainya. Dan ini tahun-tahun di mana kemudian masyarakat mulai beli janji-janji manis mulai keluar. Ya. Dan nyun sewu anggota dewan pun juga teman-teman anggota dewan entah itu pemerintahan juga kemudian menggunakan momen ini untuk kemudian masuk ke masyarakat. Ya. Karena masyarakat lebih cenderung terbuka ya gitu. Ya. Nah, ini seperti apa Mas karena di teman-teman dewan kemudian masuk ke masyarakat turun langsung ke bawah sampai sidak tadi itu seberapa ini? Jadi di DPRD itu kan memang kalau bicara fungsi tugas kita yang utama ada 3. Ya. Kita yang pertama jelas penganggaran bersama dengan eksekutif dalam rangka membuat APBD. Ya. Kemudian yang kedua perda, pembuatan perda. Yang ketiga pengawasan. Ya. Namun yang lebih penting dari itu semua kan ya karena kita perwakilan dari masyarakat ya otomatis menyerap aspirasi masyarakat sebanyak mungkin kan begitu. Nah itu yang sehari-hari kita lakukan dan kemudian kita juga menjadwalkan setiap tahun itu ada 3 kali masa sidang reses di mana itu rapat di luar kantor kita ketemu dengan warga masyarakat kita keliling di dapil pemilihan kita masing-masing dan kemarin alhamdulillah di reses tahap 3 ini terselenggara hari hari Sabtu Minggu Senin kemarin. Jadi, belum lama ini berarti ya? Sabtu, Minggu, Senin ini kita reses kemarin. Nah setelah ini kemudian nanti teman-teman anggota ini akan melaporkan hasil dari reses mereka di lapangan. Apakah ada temuan, apakah ada usul saran masyarakat, ada aspirasi nanti. Kemudian yang akan kita susun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk dalam rangka membahas tahun depan. Mas kalau lihat karakter masyarakat Klaten ya. Terutama yang tadi kita ngomongin soalnya isu lingkungan ya, terutama di daerah utara dan selatan di Mbaya tadi. Ya. Sepengalamannya Mas Hamenang turun ke lapangan sama teman-teman, masyarakat tuh lebih senang gimana sih Mas? Matur langsung, curhat langsung, atau sekarang kan medsos banyak, atau cenderung karena lebih cepat di medsos, komen di medsos, kasih foto tadi yang 1000 jeglongan itu dipasangi pisang langsung difoto dan sebagainya gitu atau seperti apa sih teknik komunikasi ini? Kalau saya sampai hari ini masih menggunakan semuanya ya walaupun memang tidak dipungkiri lebih banyak mungkin melalui sosial media sama mungkin HP kan begitu tapi bahwasanya ketika kita terjun ke masyarakat ketemu langsung kemudian juga beberapa kali sidak ke beberapa lokasi itu mereka mungkin lebih merasa
oh ini hadir betul loh, nggak cuma sekedar ini betul, gitu. Betul. Walaupun kalau yang mungkin anak muda seperti kita ke bawah lebih senang cukup lewat medsos saja kan, gitu. Okay. Tapi intinya masih semua kita jalankan. Okay. Gitu. Nah, masyarakat belakangan ini apa keluhan mereka terutama di daerah Galian C ini, Mas? Ya di Galian C itu pasti yang pertama jalan rusak. Kemudian debu. Apalagi ini musim hujan ya. Ya betul. Lah terus kemudian yang di Mbayat itu takutnya itu kawasan geoparknya ini jadi rusak. Dan cenderung ada potensi longsor ya kalau ditambang pasti. Terus ya. Nah, itu makanya kita rekomendasi untuk ditutup dulu, kemudian nanti setelah ada aturan yang jelas, kesepakatan antara kabupaten, provinsi dan pusat, kemudian dengan JMM, masalah jalurnya sudah clear, monggo dibuka lagi. Oke Mas Samanang, tahan dulu karena nanti kita akan lanjutkan ngobrol kita soal isu lingkungan ini, terutama Galian C ya, tambang ya di daerah utara Kabupaten Klaten dan di daerah selatan. Ya, utara selatan ada semua. Betul. Oke, kita akan kembali setelah yang berikut. Oke Tribuners, kita kembali di podcast Tribun Jogja bersama Ketua DPRD Klaten, ada Mas Hamenang Wajar Ismoyo. Oke, Mas, balik lagi kita soal peran serta masyarakat dan potensi yang sejatinya kalau Mas Hamenang tadi bilang di awal, sebenarnya ini bisa bersinergi nih antara tambang dan industri wisata. Wisata budaya ya, bisa. Nah, ketika ini bersinergi artinya kan PAD-nya akan jauh lebih besar. Lebih maksimal dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi lebih luas lagi. Selama ini apakah sudah ada grand design, Mas? Mengingat saya lihat di medsos nih, ketika sapu angin ya sama gear pasang, ketika itu ada jembatannya ya viral luar biasa. Ini juga ngeri sedap. Kadang kan kita soal pengamanannya dulu ya. Masyarakat juga harus tapi alhamdulillah sampai sekarang kan masyarakat tertib. Ya, tertib. Artinya kemudian ketika ini potensi wisata dimaksimalkan, ternyata luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi kemudian ketika di satu sisi orang misalnya nih dari Jogja, wah kir pasang pas sampai harus off-road dulu ya Mas. Itu dia. Ada sesi wisata yang berubah. Kalau orang yang off-road seneng gitu kan. Nah itu wah ini seneng nih lah. Tapi kalau orang nggak pernah blusuk-blusukan, kapok. Hanya gara-gara jalannya. Betul. Tapi wisatanya seneng sebenarnya. Nah ini sebenarnya ada grand design atau seperti apa Mas? Jadi dari Pemda melalui Bapeda, Disub, dan stakeholder terkait sudah membuat ini jalur untuk wisata, ini jalur untuk tambang. Sudah, tapi itu tadi Mas, karena ini masih aturan terkait tambang ini antara pusat dan kabupaten provinsi belum sinkron, akhirnya masih banyak tambang-tambang yang dalam tanda kutip ilegal secara kabupaten, sehingga mereka banyak yang melintasi jalan-jalan yang bukan jalannya
untuk tambang. Akhirnya ya merusak jalan wisata juga. Padahal sebenarnya bicara potensi wisata, Klaten itu luar biasa, Mas. Kita ya nggak punya cuma satu, cuma pantai. Selebihnya punya semua. Selebihnya punya semua. Makanya jargonnya bersinar ya. Iya. Bersih, sehat, indah, rapi, nyaman ya. Kalau nggak salah ya. Terakhirnya rapi. Oh rapi. Lupa. Nggak, bersinar aman, ya, rapi ya. Aman, rapi. Rapi, betul. Oke. Nah Mas, sebenarnya di mananya sih kemudian yang nggak sinkronnya ini kemudian harus segera ya karena kalau bicara UU Minerba ya. itu semua tempat bisa ditambang. Oh ya, semua tempat bisa ditambang. Iya, karena tambang itu bahasanya bukan tujuan akhir. Oke. Jadi misalnya habis ditambang pasir nih, ya. Habis itu kemudian reklamasi. Ya, reklamasi. Buat misalnya tanaman kopi ya. Oh, tapi kan realitasnya nggak seperti itu. Ya, tinggal. Ditinggal masih lubang-lubang tadi. Bahaya juga. Oke, itu ya salah satunya ya sebenarnya ya. Ya lah. Terus kemudian secara lokasi ngasal kan karena semua bisa. Ya udah, yang penting OSS masuk. Ya. Terus kemudian keluar ya sudah. Padahal realitas dekat dengan kantor kelurahan, dekat dengan ini segala macam yang akhirnya mengerikan gitu. Oke. Lawan Ronsel terjadi. Ya. Tapi pasirnya bagus kan. Jadi ya. Artinya kemudian teman-teman di daerah ini mau masuk penegakannya kesulitan di situ ya, karena sudah punya wewenang. OSS ya, tadi izinnya dari atas. Nah, ini katanya OSS sudah dicabut. Ya. Terus kemudian ada kewenangan dari provinsi. Yang ini ke depan kita harapkan ada koordinasi yang lebih baik lagi. Sehingga kabupaten juga tidak ditinggal. Sehingga nanti dalam rangka menata tambang ini, tambangnya juga berjalan, tapi kemudian kepentingan warga masyarakat yang lain yang juga nggak kalah luas juga bisa tetap berjalan kan begitu. Dan Pemda juga nggak melulu disalahkan kan gitu, jalannya rusak. Yang bikin rusak siapa kan gitu. Karena kalau Pemda juga mau menangkap juga nggak bisa, karena bukan kewenangannya kan. Oke, ya ini teman-teman perlu kita kalau ngomongin soal isu lingkungan, kita ngomongin soal perut ini harus hati-hati ya Mas. Seperti permasalahan sampah, yang lain pemerintah ya dari habit kita warga masing-masing yang suka buang sampah sembarangan selama masih suka buang sampah sembarangan ya mau selesai gimana kan gitu. Artinya ini kemudian bareng-bareng. Mau Pemda bikin TPA yang bagus, pengelolaan sampah yang bagus, tapi habitnya masih buang sampah sembarangan ya nggak bisa selesai. Mas, biasanya teman-teman Dewan itu kan punya treatment untuk kemudian ini tadi mendekati soal kultur. Culture-nya. Nah, kalau jenengan tadi kan bilang habitnya begitu ya susah. Nah, ini berkaitan dengan ini seperti apa Mas? Kayak tadi misalnya wah pakai aturan memang susah nih karena kan bertabrakan tadi ya. Jadi beberapa waktu lalu kita juga jagongan sharing-sharing ada kegiatan di Sapuangin, di Girmasang, kita ketemu dengan warga masyarakat, Podarwe dan ya kita pahamkan sebenarnya ini kalau berkembang nggak kalah kok penghasilannya dengan tambang gitu loh. Terbukti gitu loh. Ketika misalnya ada satu kelompok berwisata di situ menginap 3 malam sudah penginapannya laku, kulinernya laku, transportasinya laku, souvenirnya laku segala macam. Nah, artinya sebenarnya ya perlahan-lahan kita sedang itu tadi habitnya dirubah perlahan-lahan. Meskipun ya memang nggak bisa kayak urusan habit dan perut kan nggak bisa. Saya jadi ingat ini dulu sempat ngobrol sama teman-teman yang dulu merintis ya, ada stakeholder, ada warga tebing breksi ya. Waktu itu kan juga itu tambang ya, betul, tambang apa namanya kapur. Artinya memang tumpuan hidupnya di situ, tapi memang butuh waktu beberapa tahun lah ya, 5 tahun lebih lah untuk kemudian masyarakat jadi oh iya ternyata wisatanya lebih menghasilkan, enak, lebih menghasilkan, nggak rekoso dalam tanda kutip harus nambang tapi sekarang menikmati dan jadi satu ikon dan tidak merusak lingkungan kan. Gitu. Ya itu memang kita lagi perlahan-lahan dan kan Girpasang sudah alhamdulillah ramai. Terus kemudian Kopi Sapuangin dengan objek wisata nongkrongnya juga sudah mulai. Tinggal nanti kemudian mengembangkan itu menjadi satu kawasan kan begitu. Memang kendala kita ya akses. Mas, kita utara ke selatan ya, ke Bayat tadi. Ini kan hampir-hampir mirip case-nya. Cuma kalau di lereng Merapi kan tambang pasir, di sana tambang uruk. Tambang uruk ya, tanah ya. Tanah. Padahal di sana sedang diperjuangkan untuk masuk geoheritage. Nah, ini kemudian treatmentnya seperti apa Mas, teman-teman anggota dewan di sana? Jadi pertama kan teman-teman waktu itu sidang. Sempat agak keras, terus ya adu mulut dengan yang di lokasi karena yang di lokasi mungkin nggak pintar juga karena dewan nggak punya kewenangan aturan terkait ini mungkin berdebat. Tapi kan kemudian kita menyampaikan karena ada aduan dari masyarakat.
sebaiknya selesaikan dulu izinnya segala macam bla 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 baru ini. Tapi kan ya terjadi adu argumentasi. Nah, kita lebih ngejarnya di sisi yang lainnya itu tadi, kita yang mendorong pemerintah daerah agar geoheritage ini menjadi kawasan disegerakan. Akhirnya kan beberapa waktu lalu sudah terjadi acara FGD, forum discussion ya antara mulai dari kementerian, pihak-pihak terkait sampai dengan pihak desa. Sehingga semoga ini mempercepat sehingga segera jadi kawasan sudah terkunci otomatis gitu. Baya itu setahu saya juga punya kerajinan ya. Gerabah ya Mas. Baya itu banyak Mas, ada gerabah Melian, kemudian Rawojombor ini kan kita sedang branding ya, rebranding, kita bikin kawasan. Terus kemudian di atasnya ada Bukit Sidoguro yang kita bikin mirip-mirip kalau Singapura punya Garden by the Bay, kan besar itu ya, kita versi mininya. Sempat launching di 2019, langsung bludak. Pandemi ya. Terus pandemi. Ya udah gimana lagi? Terus di samping itu di dekat tambang itu kan ada Desa Kebon, ada Gunung Gajah. Mereka juga sudah bikin kawasan wisata yang luar biasa. Sama ada Bukit Cinta. Wisata religi kan juga ada ya? Ya di bawah di Paseban ada makam Sunan Pangandaran, mantan Bupati Semarang. Di mana setiap tahun kalau hari jadi kota dan Kabupaten Semarang pasti juga ziarah ke beliau. Artinya ini potensinya luar biasa ya. Banyak banget. Belum nanti gerabah Melian tadi yang miring putarannya beda dengan di Kasongan beda. Ya betul. Ya ini terkenal semua. Teman-teman silakan kalau teman-teman merasa memiliki Kabupaten Klaten. Ya kita sama-sama gitu ya menjaga supaya Kabupaten Klaten ini jadi sumber daya alamnya nguripi, tapi kita juga melestarikan gitu ya Mas ya. Oke Mas, Hamenang, pesennya dong untuk masyarakat Kabupaten dan semua, enggak hanya masyarakat ya, nanti biar kita fair ya. Siap. Anggota dewan juga. Terkait apa ini? Pesan terkait apa ini? Terkait bagaimana supaya kita bisa bersinergi untuk menyelamatkan lingkungan ini supaya nguripi, tapi kita juga memelihara itu. Ya, satu hal yang terpenting harus kita lihat. Kita jangan hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita mewariskan yang ada di Klaten itu untuk anak cucu kita kelak. Karena kalau kita bicara untuk diri sendiri ya sudah, bicara perut tadi nggak urusan lah, besok mau kayak apa, yang penting aku makan gitu. Tapi ketika berbicaranya ini warisan untuk anak cucu kita, jangan sampai nanti melihat Bayat, melihat lereng Merapi itu hanya lewat video mungkin di YouTube, hanya lewat buku. Sudah nyun sewu ya rusak lingkungannya. Sudah nggak ada, itu kan menyedihkan. Makanya kemarin itu juga yang saya sampaikan di FGD itu yang kemudian Bupati juga makdek, oh iya betul apa yang dikatakan Mas Ketua DPRD, jangan sampai kita hanya mewariskan gambar saja, tapi bagaimana kita menjaga betul sehingga nanti anak cucu kita kelak juga bisa menikmati ini. Toh dengan cara kita menjaga melestarikan pun itu juga bisa menghasilkan uang karena kemudian kita bisa bicaranya kawasan wisata gitu. Tidak hanya tambang saja gitu Mas. Terima kasih Mas Hamenang ya. Semoga obrolan kita di meja kota ini tidak hanya berhenti di sini ya Mas ya. Dan ini saya yakin masyarakat yang lihat juga, wah jangan hanya lip service, jangan hanya omong doang, tapi ada action dan sebagainya ya. Betul. Dan ini Mas Hamenang di anggota dewan sudah berusaha sama teman-teman di kita sudah stakeholder itu, ya. Makanya fungsi kita semua kita sudah jalankan. Fungsi pembuatan perda kita sudah melakukan pembuatan perda. Fungsi kita kemudian pengawasan kita sudah lakukan sidak, kita sudah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait. Kemudian fungsi penganggaran kita juga sudah melakukan dalam rangka pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten. Tinggal ya goodwill ini kemudian juga harus masyarakat ya ayo eding kalau bahasa Jawa gitu ya, eding ayo kita kemudian podo-podo ya sama-sama menuju Klaten yang semakin maju, mandiri, sejahtera seperti visi misi Bupati Klaten. Sekali lagi terima kasih Mas Hamenang. Semoga sama-sama, Mas. Apa yang diupayakan semakin bawa Klaten bersinar ya. Iya, menjadi Klaten yang bersinar. Karena kita ini kan selalu dibayang-bayangi oleh Jogja dan Solo. Betul. Ini kota satelit. Padahal kita ini strategis. Kalau dulu saya bilang beberapa tahun yang lalu, Klaten itu enak, punya bandara 2. Saya gitu waktu Adi Sucipto sama Adi Sumarmo. Kita tinggal memanfaatkan begitu. Orang turunnya situ, tapi mainnya Klaten ya gitu. Cuma emang kita kan kendalanya masih penginapannya. Ya, apalagi sekarang jalur kereta listrik kan sudah setiap tahun berhenti ya, setiap stasiun kecil ya, dari Jogja ke Solo yang Klaten berapa kali berhenti. Kita mau bikin hotel besar, kendalanya itu kita banyak KSN, kawasan strategis nasional. Jadi kayak di Candi Plausan, Prambanan itu nggak bisa mungkin bikin yang tinggi besar, ya. Gitu-gitu Mas. Semoga ada solusi. Mungkin
bikinnya nggak usah tingkat tapi yang guest house asik gitu ya, dimbayar gitu kita dorongnya teman-teman pengelola desa wisata ini membuat guest house dan sudah jalan juga teman-teman di Mugisan banyak yang sudah bikin paketan wisata itu, tapi biasanya ngenaknya ke wisatawan asing. Betul. Kalau lokal masih jarang. Nyarinya hotel ya. Iya, masih hotel bintang 4, bintang 5 gitu. Oke. Semoga nanti wisata dan kalian bisa berjalan harmonis ya, tanpa tumpang tindih lah ya, bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau itu bisa harmonis, yang diuntungkan nggak hanya pemerintah daerah, tapi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Klaten. Ya, oke. Yang perlu digarisbawahi adalah memang menambang itu diperbolehkan, tapi sepanjang sesuai dengan aturan dan tolong dipikirkan efek panjangnya ya Mas ya, karena ini untuk anak cucu kita semua ya. Sebaliknya juga teman-teman yang masyarakat juga harus aktif untuk diskusi dengan teman-teman dewan, karena medsos itu terbuka lebar ya Mas ya. Kalau nggak mau ke kantor dewan juga boleh silakan. Tapi kita nggak perlu bikin yang kanal khusus untuk kita nggak bikin kayak langsung kan bukan eksekutif kan kita kan. Kalau mungkin eksekutif ya bikin kanal gitu, karena kita legislatif ya langsung aja ke medsos kita, ke handphone kita atau datang ke mana yang lebih nyaman lah ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Menang Wajah Ismo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024. Didoakan lanjut nggak ini? Doakan ya. Semoga. Tergantung warga masyarakat. Betul. Ya, oke, dan itu tadi teman-teman Jagongan Wakil Rakyat edisi kedua ya Mas ya, bersama Mas Menang. Semoga nanti kita lanjut di edisi berikutnya yang bisa memberi kemanfaatan obrolannya ini untuk masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya. Amin. Dan saya Yuda Kristawan, kalau ada salah kata mohon maaf. Kita jumpa lagi di Jagongan Wakil Rakyat edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi. Matur suwun. Thank you. Tos, mantap. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh, Papa.